Bagaimana mencari kerjaan dengan kemungkinan diterima 98%? Nih, ada syaratnya. Kalau Anda masih kuliah, tentu saja Anda harus siap-siap lebih dahulu. Nilai Anda bagus. Bagus di sini di atas rata-rata. Kalau rata-rata 3, Anda harus 3,5 misalnya begitu. Kemudian yang kedua, Anda harus aktif di organisasi. Anda aktif ikut seminar, Anda aktif kegiatan-kegiatan sosial lainnya, Anda aktif kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian ada catatannya, kemungkinan Anda berhasil akan jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga, ketika Anda masih kuliah, selain nilai yang bagus, selain Anda aktif organisasi, juga Anda aktif ikut lomba, menunjukkan Anda kompetitif. Anda ikut lomba A, B, C, D, F, G. Kalau Anda punya tiga-tiga ini, kemungkinan Anda diterima setelah lulus kuliah akan jauh lebih besar. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak Tong, gimana nih? Sudah terlanjur mau lulus kuliah, atau sudah di semester terakhir, dan ternyata nilai saya juga tidak begitu bagus. Yang kedua, saya juga tidak aktif organisasi. Yang ketiga, saya juga tidak aktif ikut lomba. Apa kemungkinan diterima masih ada? Masih, daftar. Nah, kalau Anda ingin daftar, jangan 1 atau 2, daftar 200. Suatu ketika, satu pengalaman, saya pergi ke adik saya. Dia bilang, sebentar, saya mau wawancara kerja. Minggu ini saya 8 wawancara kerja. Wow, hebat sekali. Bagaimana bisa dapat 8 wawancara kerja dalam seminggu? Ya gimana gak hebat, orang saya yang lamarnya 200. Nah, kalau Anda cuma ngelamar 2 atau 3, kemungkinan berhasil akan jauh sedikit. Kalau Anda ingin kemungkinannya banyak, maka usahanya juga harus banyak. Suatu ketika Nah, kalau ada perusahaan 1, 2, 3 yang Anda ingin masuk dan Anda yakin Anda maju lebih tinggi, apa yang perlu Anda lakukan? Anda ikuti tesnya, Anda ikuti wawancaranya, Anda tunjukkan semangat Anda, kemudian datang menggunakan baju yang layak, Anda datang lebih awal, kemudian baca-baca buku teknik wawancara, biasanya pertanyaannya plus-minus gitu-gitu. Apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda, kenapa saya harus menerima Anda dalam perusahaan kami, kemudian ceritakan kelebihan-kelebihan Anda yang sudah Anda miliki. Nah, kalau sudah diterima ya sudah selesai. Yang menarik di sini, kalau belum diterima, bagaimana? Nah, inilah rahasianya agar bisa diterima dengan kemungkinan berhasil 98%. Kalau Anda belum diterima, Anda datangi HRD-nya, bilang, Bu, Pak, saya sangat perlu pekerjaan ini. Saya sangat senang bila bisa bekerja di tempat ini. Kalau boleh tahu, Pak, apa syaratnya agar saya bisa diterima kerja di tempat ini? Wow, Anda harus gini-gini, Anda gini, atau Anda gini-gini. Atau bisa bertanya seperti ini, Pak, mereka yang diterima itu apa kelebihannya? Saya ingin belajar, saya orang yang tangguh. Nah, kalau mereka sudah ngomong, kita juga bisa berbicara seperti ini. Bu, Pak, saya adalah orang yang mau belajar. Saya orangnya semangat, saya kerja keras, saya orangnya tidak hitungan, saya yakin bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan ini. Oleh karena itu, dan saya sangat perlu pekerjaan ini. Oleh karena itu, saya tidak perlu digaji sama sekali. 3 bulan, 4 bulan terserah, saya tidak perlu digaji. Nah, kalau saya ngomong gini, suatu ketika saya membantu Pak Menteri Tenaga Kerja. Beliau ditanya oleh seorang Pak Kepala SMK yang bertanya seperti ini, Pak, saya mengamati semakin hari semakin sedikit lulusan SMK yang diterima kerja. Kemudian saya bilang pada Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak, saya mau bantu. Oke, gini, ada 2 hal. Jangan bertanya apa yang sudah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negara. Daripada untuk pemerintah, sudah belum di SMK diajarkan bagaimana mencari kerja dengan kemungkinan diterima 98%? Belum. Nah, ini saya akan ajarkan. Saya akan share ilmu ini. Kalau Anda belum terima, Anda maju, bilang, saya mau bekerja, saya kerja keras, saya sungguh-sungguh, saya bisa dipercaya, saya mau belajar, saya orangnya tidak hitungan, saya mau datang lebih awal dan pulang malam. Oleh karena itu saya tidak perlu dibayar. Nah, kalau kita ngomong gini, Pak Kepala SMK bilang seperti ini, lah, bangkrut dong, mau makan apa kita? Nah, pertanyaan saya terang-terangan, Anda kalau tidak diterima, Anda masih makan kan? Hayo, masih. Ada orang tua, ada saudara-saudara, ada teman-teman, Anda masih makan. Nah, pertanyaan saya seperti ini, kalau Anda tidak diterima, nah pertanyaan saya seperti ini, enak mana? Posisi Anda tidak punya kerjaan atau Anda sudah punya kerjaan walaupun tidak dapat gaji. Sama-sama tidak dapat gaji toh, yang satu tidak kerja, yang satu kerja. Nah, yang satu kerja ini bisa memiliki kesempatan untuk show power sehingga kemungkinan diterima berikutnya akan jauh lebih besar. Sebagai contoh,
murid saya praktek, dia seorang lulusan fakultas ilmu komputernya dia, kemudian dia melamar di suatu perusahaan asuransi, tidak diterima. Kemudian dia datangi langsung Ibu Herdinya dan bilang, "Ibu, Bapak, saya sangat perlu pekerjaan ini. Saya mau bekerja sungguh-sungguh, saya mau berkontribusi sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saya tidak perlu digaji. 3 bulan, 4 bulan silahkan tes saya." Loh, benar, Anda tidak mau digaji. Benar, Bu, saya orang yang bisa dipercaya, saya sungguh-sungguh, semangat, saya kerja, saya mau berkontribusi sungguh-sungguh. Nah kalau gitu, oke, saya tanyakan kepada pemimpin. Kemudian Ibu Herdinya keluar, kemudian masuk lagi. "Oh maaf, saya tidak bisa nerima Anda kalau tidak digaji." "Maksudnya, Bu, saya beri uang saku ya, 30.000 sehari." "Oke, kenapa tidak gitu ya? Lumayan dapat uang saku daripada tidak dapat apa-apa sama sekali." Nah, kemudian dia diterima dan kisah pun berlanjut. Suatu hari dia sedang menginput suatu program di dalam USB, terdapat data-data penting yang terdelete. Banyak sekali data penting di situ. Kemudian dia dimarahi. Kemudian, "Pak, saya salah, saya mohon maaf, saya akan bertanggung jawab, saya akan menginput semuanya ulang." Kemudian data yang banyak-banyak itu dia input ulang semuanya, input, kemudian sudah selesai. Kemudian dia serahkan, "Pak, ini sudah saya selesai input semuanya, saya siap untuk dikeluarkan." Kata bapaknya, "Loh, jangan dikeluarin, Anda bagus, masuk." Kemudian malah dia digaji lebih banyak daripada teman seangkatan dia yang sudah diterima duluan. Nah, kemungkinan Anda akan menjadi orang sukses kalau Anda tidak hitungan di depan. Gaji berapa, lembur berapa, siapa yang butuh siapa. Kalau Anda orang yang butuh kerjaan, Anda kasih dulu. Kerjaan Anda tidak perlu digaji dulu. Anda tunjukkan bahwa Anda orang yang bisa dipercaya, Anda semangat, antusias, mau belajar, Anda inisiatif menyelesaikan masalah, Anda inisiatif minta tanggung jawab, kemudian Anda berperilaku menyenangkan, Anda kemungkinan diterima akan jauh lebih besar. Sehingga Anda kemungkinan diterima masuk kerja akan jauh lebih besar daripada orang yang hitungan. Semoga bermanfaat. Saya Tung Destem Waringin mengucapkan salam dahsyat.